Nah, kemarin udah rilis ya iOS 18 dan jadi di sini kita langsung buat perbandingan karena di depan saya ini ada dua tipe iPhone, yaitu iPhone 13, ini iPhone 13 dan iPhone 11 Pro ya. Nah, di 11 Pro ini saya udah update iOS 18 dan di iPhone 13 ini masih menggunakan iPhone 17 dan di sini kita cek sama-sama. Jadi iPhone 11 ini di iPhone 11 ini sudah saya update iOS 18 ya, dan di sini langsung kita langsung cek ya perbedaan iOS 18 dengan iOS 17. Ini pembaruan perangkat lunak. Nah, jadi iOS 18.0 ya, masih iOS terbaru. Kemudian di iPhone 13 ini saya masih menggunakan iOS 17. Jadi kita review langsung ya perbedaan. Nah, jadi di iPhone 13 ini sebenarnya masih ada update iOS 17.7, belum saya update. Kemudian di paling bawah ini ada permintaan pembaruan ke iOS 18 dan ini belum saya update. Intinya di sini saya masih menggunakan iOS 17 ya, masih menggunakan iOS 17. Nah, jadi teman-teman ya, yang perlu saya perhatikan di iOS 17 ini, saya mau cek baterai saya di sini ya. Ini di bagian baterai, mana baterai di sini ya. Oke, kita charge saja biar lebih cepat. Nah, ini kesehatan daya baterai. Nah, di sini di iOS 17 ini baterai di iPhone 13 ini untuk kapasitasnya itu masih di 85%. Tapi teman-teman, di iPhone 11 ini baterai saya udah benar-benar drop banget ya. Nah, ini dia kesehatan baterai. Nah, ini udah 80% teman-teman ya. Jadi udah selayaknya mau diganti kalau menurut saya, kalau udah makin menurun ya. Jadi nanti ada update iOS 18.1 lagi pasti turun lagi nih. Ya mudah-mudahan ya mentok di sini. Nah, jadi sekarang kita fokus di iOS 18. Teman-teman ya, sedikit ada banyak sekali perubahan di iOS 18 ini. Pertama sekali, setelah saya update iOS 18 ini teman-teman ya, benar-benar ada perbedaan. Nah, kalau di iOS 18 ini teman-teman, ini smooth ya, ini benar-benar smooth banget. Kemudian yang kedua, iPhone kita itu tetap normal ya, tidak overheat ya, tidak overheat. Ini sampai sekarang ya saya masih nyaman ya. Sudah mau 2 hari saya pakai iOS 18 ini masih tetap nyaman. Saya nggak tahu ke depan apakah ada bug atau gimana. Dan kemudian untuk di iOS 17 ini teman-teman ya, ya ini masih kelihatan ada ibaratnya kalau kita geser-geser sini masih slow respon, masih agak-agak ada delaynya ya. Nah, gini. Nah, kalau ini teman-teman, ini udah benar-benar smooth banget ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalau kita ngetik di iOS 17 ini ya, saya buat aja contoh di sini. Misalnya ini ya, saya ajak. Nah, ini kan tidak ada misalnya kalau kita salah ketik ya. Jadi ini tidak ada rekomendasi kata-kata gitu ya. Biasanya kalau di Android itu kan ada rekomendasi kata-kata. Jadi kita tinggal klik ya, ajakan ya misalnya. Nah, kalau di iOS 18 di sini kalau kita ngetik ya seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini kita buat chat. Saya akan. Jadi ada beberapa kata-kata yang muncul di bawah sini teman-teman ya.
ya saya akan, ya akankah. Jadi beberapa kata-kata rekomendasi dari sistem iPhone ini di iOS 18 ini akan dimunculkan. Tapi kalau di sini ya jadi dia tidak akan ada kalimat yang rekomendasi seperti ini ya. Jadi agak beda dia. Jadi tidak ada rekomendasi. Tapi kalau di sini ya ini bisa mempercepat kita kalau misalnya ada kata-kata yang mau kita ketik ya, dan langsung ditampilkan kalimat yang mau kita ketik sebenarnya. Tapi tinggal kita klik dan pengetikan kita langsung cepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya di tipe iPhone yang berbeda ini pasti ada fitur-fitur yang tidak ada. Seperti di iPhone 11 Pro ini ada fitur yang tidak ada yang udah dimiliki seperti iPhone 15 Pro ya. Seperti flash ya. Ini lampu flash seperti ini. Nah, sebenarnya kalau di iPhone 15 dia ada animasi ya, dia ada animasi untuk flash seperti ini. Tapi kalau di iPhone di bawahnya tidak ada animasi seperti itu ya. Kemudian di sini juga kita mau lihat untuk masalah note seperti ini. Nah, banyak sekali perubahan. Nah, kemudian satu lagi, kalau di iOS 17 teman-teman ya iOS 17 di sini, kalau misalnya kita turunkan seperti ini, scroll ke bawah seperti ini jetnya ya. Jadi tidak ada fitur seperti ini yang ada di iOS 18 ya. Di iOS 18 ini udah ada langsung fitur yang ini untuk mematikan ya. Nah, kita tinggal klik tahan dan dia langsung ada perintah menonaktifkan seperti itu ya. Tapi kalau di iOS 17 ini ya masih secara manual ya. Nah, jadi masih secara manual pakai tombol. Nah, itu adalah beberapa perbedaan di iOS 18 ini. Nah, jadi kita fokus ke iOS ke iOS 18 ya, supaya teman-teman juga bisa lebih lebih percaya lagi kalau misalnya iOS 18 itu lebih oke. Nah, ini teman-teman, saya benar-benar nyaman banget untuk iOS 18 ini. Ini responsifnya itu benar-benar cepat banget dan smooth ya. Ya, itu pertama. Kemudian tidak overhead teman-teman ya. Kemudian di sini kita mesti harus cari ini ya. Oh, ada semalam yang baru muncul ya. Ini ada kata sandi teman-teman ya. Kata sandi yang baru muncul di iOS 18 ini. Nah, jadi di fitur kata sandi ini teman-teman, di sini kita bisa mendeteksi WiFi-nya ya. Jadi WiFi atau internet yang udah pernah tersambung di sini, kita bisa melihat passwordnya teman-teman ya. Kita bisa melihat passwordnya. Jadi ada banyak sekali kata sandi yang udah tersambung di sini teman-teman. Kemudian kode ya, kemudian keamanan. Jadi misalnya kalau untuk keamanan di sini dia bisa mendeteksi masalah tentang keamanan ponsel kita. Jadi dia akan memberikan bagaimana supaya harus kita perlu verifikasi beberapa langkah agar ponsel kita aman. Pasti muncul di sini ya. Nah, apalagi yang perlu dibahas ini ya. Ini kalau masalah catatan tadi ya. Nah, kemudian teman-teman di bagian widget seperti ini di iOS 18 ini kita scroll ke bawah. Nah, ini ada tanda plus di sini ya. Di sini kita bisa menambahkan ya alternatif di sini di widget ini. Nah, ini ya ada banyak sekali ya perintah-perintah yang baru di iOS 18 ini ya. Jadi kita bisa menambahkan untuk alternatif lebih cepat ya teman-teman ya. Kemudian kita mau di sini bagian WiFi juga, di sini ada fiturnya. Kemudian ini ada VPN di sini teman-teman ya, VPN.
Kemudian di sini saya tambahkan, kita bisa menambahkan alternatif yang cepat di sini ya. Kemudian di sini ada scan barcode ya, scan barcode, tambahkan kode atau pindai kode secara otomatis ya. Kita nggak perlu lagi butuh yang namanya aplikasi scan barcode. Kemudian di bagian setting ya, setting, ini dia aksesibilitas. Tampilan aksesibilitas ini kayak gini teman-teman. Aksesibilitas kita ketik. Nah, ini udah tampilan seperti ini ya. Kita coba cek di iOS 17 ya. Aksesibilitas ya kan. Ini dia berbeda teman-teman ya tampilannya. Ini di iOS 17, ini di iOS 18. Beda ya. Menu aksesibilitasnya teman-teman ya. Di sini ada voice over, zoom, layar, gerakan, konten lisan, deskripsi audio, sentuh, face, kontrol pengalihan, kontrol suara, tombol samping, kontrol perangkat sekitar. Kemudian di sini udah hilang ya Apple TV Remote. Di iOS 17 yang ada ya. Berarti ini berarti diganti posisi, berarti di sini disusun ya. Ini disusun. Ya. Nah, jadi itu adalah beberapa perbedaan untuk iOS 17 sama iOS 18 ya. iOS 18 seperti ini. Jadi ini benar-benar keren banget ya tampilan di iOS 18 ini. Menurut saya ini wajib kalian update ya iOS 18 ini, karena ada beberapa fitur yang kalian dapatkan ya. Jadi misalkan iPhone kalian iPhone 15 ya, pasti kalian dapatkan fitur yang tidak dimiliki oleh iPhone di bawahnya ya. Jadi teman-teman ya, silakan kalian share ya, silakan kalian bagikan video ini ya, supaya teman-teman yang lain ini juga tidak akan khawatir ya kalau update iOS-nya. Jadi ini adalah beberapa perbedaan ya, makanya saya buat perbedaan iOS 17 sama iOS 18. Kira-kira seperti itu, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.